ultimate victory. Savior got to me, who shed his love for me. None will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the world, than all its anxiety. Greater is he, mighty indeed. All blessing and all honor unto thee. Savior got Shalom, apa kabar Citri Freedom? Nice to meet you again. Selamat bulan Juli, jangan patah semangat, apapun yang terjadi kita tetap harus semangat. Saudara, suka atau nggak suka, saudara mesti siap-siap kena COVID. Kok lu ngomong gitu toh? Lu nggak doain kita biar nggak kena COVID? Saudara mesti tahu, banyak negara seperti Singapura, New Zealand, mereka sudah declare bahwa COVID akan menjadi seperti flu. Dengan kata lain, mereka bilang begini, everybody bisa kena flu. Saya bisa kena flu, saudara bisa kena flu, tetangga saudara bisa kena flu. Saya pernah kena COVID. Saya nggak minta untuk kena COVID. Februari tanggal 16-17 kemarin saya kena COVID. Hasil PCR saya negatif, tapi badan saya nggak enak. Negatif, tapi badan saya nggak enak. Saya istirahat di rumah beberapa hari, 4-5 hari kemudian saya tes lagi. Saya dibilang pernah positif, tapi hasilnya sudah negatif. Kita nggak tahu, kita melawan sesuatu yang kita nggak kelihatan. Virus, it's something that we can't see with our own eyes. Even kita mau pakai mikroskop itu kecil banget, saudara. Artinya you have to be ready. Kita bisa kena flu at any time, any chances. Kita bisa tertular dari teman kita, dari pasangan, dari siapa aja kita bisa tertular. Dan ingat, kita nggak bisa terus lockdown ourselves, stupid. Kita nggak bisa. Udah, gue nggak mau kemana-mana, tunggu mati aja, nggak bisa. Kita mesti lawan, bos. Ada obat, kita bisa minum vitamin, olahraga, do something about it. Jadi saya mau bilang begini, kena COVID, ini saya ambil dari Michael. Michael bilang begini di WA, dia bilang gini, kena COVID bukan sesuatu yang aib. Sama kayak saudara kena flu, sakit panas, itu biasa, normal. Kita bukan Iron Man, kita manusia, bos. Kita bukan juru selamat yang nggak bisa sakit. Kita bisa sakit, bos. Tapi kita juga punya Tuhan yang bisa sembuhkan kita. Lalu saudara pikir, lalu gimana kalau yang meninggal? Guys, ada banyak hal kita nggak bisa terangkan. Ada maksud Tuhan. Tuhan tetap berdaulat. Tapi nggak semua orang mati kan? Ada yang mati, tapi nggak semua. Nggak terus waktu COVID cepu mati. Nggak bisa. Tapi kalau kita takut, kita udah mati sebelum kita udah mati sebelum kita kena COVID, kita udah negatif duluan. Saudara nggak boleh punya mimpi berdoa, Tuhan nggak mungkin aku kena. Kalau saudara kena, tetap sukacita, Tuhan tetap di surga, tetap minum obat, tetap vaksin, tetap look after ourselves. Nah, saya mau bilang buat saudara, orang Kristen, jangan bodoh, jangan bego, tetap jaga prokes, pakai masker dan cuci tangan, bersih-bersih diri, makan sehat, olahraga. Tapi in case saudara kena, jangan salahkan Tuhan. Jangan ini kena dari si ini nih. Gara-gara ketemu si itu tuh gua kena. Tetap bisa minum obat.
Kesehatan udah bagus sekarang. Pemerintah kita kasih akses yang luar biasa. Saudara nggak perlu bayar. Pemerintah kita bahkan siapkan obat, oksigen. Pemerintah kita care sama kita. Makanya saudara berdoa untuk pemerintah kita, presiden kita, biar Tuhan beri hikmat. Gubernur kita, jangan nyalahin banyak orang. Jangan nyalahin yang lain. Doesn't help nyalahin orang lain. Oke, that's sedikit dari saya. Saya mau langsung masuk ke khotbah. Saudara, bulan ini saya di WA oleh Michael, dikatakan tema kita adalah Start Small, Dream Big. Saya ulangi sekali, Start Small, Dream Big. Artinya kita mulai dengan hal yang kecil, tapi kita mesti punya mimpi yang besar. Setiap orang yang start dari hal yang kecil, bisa mimpi hal yang besar. Tapi orang yang nggak pernah start, jangan mimpi, saudara mau dream big. Impossible. Nah, saya mau bilang satu hal ini. Ini penting sekali. Saudara, firman Tuhan bisa kita, prinsip-prinsip firman Tuhan bisa kita pakai di sekuler. Prinsip firman Tuhan bisa kita pakai di tempat profesional, pekerjaan, bisnis, entrepreneurship. Tapi belum tentu prinsip-prinsip dari entrepreneurship atau prinsip-prinsip yang bekerja di dunia bisnis bisa kita bawa untuk kebenaran firman Tuhan. Makanya saya sangat hati-hati jangan sampai firman Tuhan atau khotbah, pesan-pesan Tuhan itu diwarnai oleh motivasi. Motivasi is good, nothing wrong with motivasi. Tapi nggak semua motivasi adalah firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, motivasi itu bagus. Kita termotivasi, tapi kita bukan hidup dari termotivasi. Semangat kita karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Semangat kita karena salib. Semangat kita karena Tuhan Yesus. Bukan karena ilmu-ilmu bisnis. Bukan karena ini dan itu. Banyak hal yang Tuhan, di firman Tuhan, itu nggak ada di sana. Tapi apa yang ada di sana belum tentu ada di firman Tuhan juga. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, saya tahu Start Small, Dream Big ini sangat berhubungan erat dengan motivasi. Saudara yang dengar tema ini pasti saudara akan pikir, wah, saya bisa mulai bisnis yang kecil, nanti akan berkembang besar. Bagus. Saya punya investasi yang kecil, nanti akan berkembang yang besar. Bagus. Saya punya mimpi yang kecil, saya mulai put action into my small dream, nanti dream saya akan jadi besar. Betul. Tapi saudara mesti punya dasar-dasar kekristenan terlebih dahulu. Nah, saya akan kasih beberapa dasar. Kasih 3 aja buat Anda. Tujuan kekristenan adalah bukan menjadi besar. Ups. Saya ulang sekali lagi. Tujuan kekristenan bukan kita menjadi kaya, bukan kita menjadi besar. Tujuan kekristenan adalah kedewasaan. Katakan sama-sama, kedewasaan. Nah, saudara, apa itu dewasa? Karena kita Christian, Christ in. Artinya, seperti Yohanes 3:30 dikatakan begini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya Yesus, Kristus, itu harus semakin besar dalam hidup kita. Tetapi kitanya harus semakin kecil. Ada ayat lain yang bilang di Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Hidup yang aku hidupi ini bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Artinya begini saudara, ini dasar. Kalau kita nggak mengerti ini, kita akan terpancing untuk menjadi besar tapi nggak menjadi dewasa. Ada banyak orang punya bisnis besar tapi nggak dewasa. Ada hamba-hamba Tuhan, ada tokoh-tokoh di Alkitab, mereka jadi besar, mereka jadi kaya, kerajaannya powerful. Tapi di akhir kisah hidupnya, mereka nggak dewasa. Mereka pergi ke Allah-Allah dari istri-istri mereka. Dan itu bukan cuma satu, banyak di Alkitab. Makanya Tuhan bukan mau kita jadi besar, jadi hebat, jadi kaya. Itu hal yang kelihatan. Tapi on top of that, Tuhan mau kita
saya dan saudara, kita harus semakin kecil, tapi Kristus harus semakin besar. Dan hidup kita bukan kita lagi. Ada ayat yang mengatakan kekristenan adalah menyangkal diri, pikul salib. Ada orang pengen ikut Yesus. Yesus bilang, impossible. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu kalau mau ikut aku, kamu harus sangkal diri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, hal ini yang membuat seringkali kita mau jadi besar, kita lupa Kristusnya. Makanya nggak heran, waktu miskin, wah berdoa sungguh-sungguh, cari Tuhan. Begitu bisnisnya mulai besar, begitu dia mulai hebat, dia bisa berubah. Dia bisa meninggalkan Tuhan. Nggak pelayanan lagi, istrinya nambah, wah dan sebagainya dan sebagainya. Ingat, dasar kita adalah ikut Tuhan. Dasar kita adalah kekristenan. Christ in. Kristus semakin besar, kita semakin kecil. Kita mesti menyangkal diri. Pikul salib. Paulus bilang, segala yang kupunya, kuanggap sampah untuk pengenalan akan Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Makanya ada prinsip baptisan. Tahu saudara apa itu prinsip baptisan? Satu benda yang benda padat yang tercelup dalam air seluruhnya dibaptiso. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dibangkitkan kembali. Artinya kita semua mati. Seperti Yesus kita bangkit. Seperti Kristus telah bangkit, kita beriman, kita juga telah bangkit. Itulah kekristenan. Amin saudaraku. Kekristenan bukan berarti, ini yang bahaya saudara. Sekarang ini saya melihat banyak orang, mereka berkhotbah berkat, tapi konotasi berkatnya adalah jasmani. Dia mobilnya udah 5 bos, diberkati banget. Kita nggak bisa pakai jasmani sebagai ukuran. Firman Tuhan, segala berkat, segala ukurannya adalah rohani. Ingat, Tuhan ini hal rohani, supernatural. Memang efeknya bisa ke jasmani, tapi yang jasmani bukan segala-galanya. Saya ulang sekali lagi, memang berkat itu rohani dan bisa keluar, bisa terjadi secara jasmani, tapi yang jasmani itu bukan segala-galanya. Kalau kita sampai ngomongnya jasmani terus, wah lebih hebat lagi gini, itu bukan gajimu naik, belum tentu imanmu naik. Mungkin karena saudara pekerjaan saudara bagus, tapi belum tentu rohani saudara bagus. Nah, artinya begini saudara, artinya tujuan utama kita adalah Kristus dan bukan yang lain. Di Perjanjian Lama dikatakan tidak ada Allah lain. Kita tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. Di Perjanjian Baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nggak boleh ada Yesus yang lain, nggak boleh ada Kristus yang, nggak boleh ada juru selamat yang lain. Uangmu adalah uangmu. Uangmu bukan juru selamat. Amin saudaraku. Nah, kalau kita mengerti ini, mari kita akan masuk pada start small, dream big. Tahukah saudara, saya mau beritahu pada saudara, Alkitab seringkali kita melihat hal yang kecil, kita bermimpi, kita berdoa satu hari hal ini menjadi besar. Minggu yang lalu kakak Rangga mengatakan seperti biji sesawi. Kalau ditanam, dia kecil. Di antara biji-bijian, dia paling kecil katanya. Lalu apa yang terjadi? Tapi begitu dia bertumbuh, sampai burung-burung bisa datang dan bersarang di pohonnya. Bisa menikmati daunnya. Bisa besar sekali. Nah, tahukah saudara? Saya beritahu pada saudara, setiap hal kecil itu adalah hal yang kelihatan. Setiap hal besar itu adalah hal yang tidak kelihatan. Saya ambil contoh. Misalnya gini, saudara berdagang. Saudara berdagang satu barang misalnya mobile phone. Saudara berdagang harganya misalnya 70. Ada orang ngasih duit 100. Saudara kembalikan 30. Itu hal kecil. Mengembalikan uang dengan benar itu hal kecil. Kalau saudara nipu duit itu hal yang paling kecil. Tapi kepercayaan itu hal yang besar.
Jangan sampai karena hal kecil kita tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Di Alkitab ada satu kali, ada seorang yang sakit datang kepada seorang nabi. Kemudian bilang, "Nabi, saya sakit. Saya mesti gimana?" Nabi itu cuma bilang hal yang kecil. Mandi di Sungai Yordan. Terus si orang sakit ini, dia seorang panglima besar. Dia bilang, "Gimana sih? Harinya paling gak dia doain saya. Ini malah suruh mandi. Apa hubungannya sakit kok disuruh mandi? Dan mandi di sungai yang kotor. Kenapa nggak mandi di kolam renang yang bersih? Saya ini orang hebat. Saya ini panglima yang besar." Lalu hamba dari panglima ini bilang, "Panglima, itu Nabi cuma bilang mandi. Hal kecil. Cuma mandi di Sungai Yordan. Memang kotor. Mandi aja." Kan dia nggak bilang celupin diri kemudian tahan nafas 10 menit atau yang enggak. Dia cuma gampang. Nggak perlu minum obat bahkan. Nggak perlu ivermectin. Nggak perlu pakai oksigen. Cuma suruh mandi. Masa kamu nggak bisa hal kecil itu? Panglima bilang, oke. Udah, coba. Dia mandi sekali. Kok belum sembuh? Ya coba lagi 2 kali. Kok belum sembuh juga? Lalu, itu kan cuma hal kecil. Kalau 100 kali pun, emang kita minum obat sekali itu sembuh. Coba lagi. Begitu yang ketujuh, Alkitab mengatakan, panglima ini punya sakit kulit. Apa yang terjadi? Kulitnya itu bisa very new like a baby. Seperti bayi, kulitnya jadi baru. Ada kulit yang baru. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu hal kecil. Nah, tahukah saudara, begitu dia sembuh, dia bilang sama Nabi ini, "Bapak mau apa? Saya bawa persembahan loh. Saya bawa ini. Bapak mau apa?" Nabinya bilang gini, "Oh, nggak usah. Yang nyembuhin kan juga Tuhan. Hal kecil." Hamba dari waktu orang ini mulai pulang, hamba dari Nabi ini kejar dia. Wah, enggak. Si Tuhan bilang dia perlu kain, dia perlu ini, dia perlu itu. Hamba itu panglima yang tadi baru sembuh. Jangankan semua ini gue kasih nih buat dia. Tapi dia lupa. Itu hal kecil. Penyakitnya bisa pindah, saudara. Tahukah saudara? Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan juga tidak bisa percaya kita dalam hal yang besar. Kalau kita tidak benar dalam hal kecil, Tuhan tidak bisa percaya kita pada hal yang besar. Oh, kan kasih karunia itu. Kan Tuhan mengasihi kita. Ada grace of God. Hey, ada tempat-tempat di mana itu nggak bisa bekerja. Saudara mesti ingat ini, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kasih karunia. Tapi jangan lupa, Tuhan kita juga Tuhan yang menghakimi, dia juga Tuhan yang menghukum. Sampai hari ini pun Tuhan tetap menghakimi. Buat orang-orang yang menolak dia, dihakimi. Buat orang-orang yang menolak Tuhan, dihakimi, ada punishment dari Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang percaya, dia berikan kita kasih karunia. Tuhan itu baik. Tapi jangan mainkan kebaikannya. Untuk saudara dan saya yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan baik, kebaikan untuk selama-lamanya. Tapi ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang menolak Tuhan. Buat Tuhan menolak dia adalah tetap menolak dia, saudara. Nah, saudara tahu hal kecil ini adalah hal-hal yang kelihatan, hal yang biasa. Nah, kalau hal kecil aja kita nggak bisa setia, hal bangun, hal berdoa, hal memberi, gimana kita mau dipercaya hal-hal yang besar? Ada beberapa hal dalam kekristenan, saudara, yang kita akan bawa terus sampai nanti kita menghadap Tuhan. Hal mengampuni. Itu nggak bisa, oh dulu saya udah pernah mengampuni. Seterusnya saudara akan terus mengampuni. Begitu ada yang salah, saudara akan mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara mesti mengampuni dengan sempurna. Hal memberi, oh saya belum pernah memberi dulu. Sekarang mah beda lagi. Saudara, hal memberi, Tuhan tidak pernah stop memberi kepada kita. Dia memberkati kita dengan benih untuk ditabur. Kita terus tabur. Terus sampai kapan? Terus menabur terus. Memberi terus.
Hukum kehidupan adalah memberi. Lalu apalagi saudara, hal mengasihi. Kita udah pernah mengasihi, cukup udah. Enggak, mengasihi itu terus menerus. Enggak akan berhenti. Hal berdoa. Saya dulu pendoa, sekarang udah gak berdoa lagi. Hal berdoa adalah seperti hal bernafas. Gereja yang gak berdoa adalah gereja yang nutup hidung. Gereja yang sesak nafas. Gereja yang perlu oksigen. Gereja yang perlu masuk ICU. Saudara berdoa. Ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Bukan Tuhan gak bisa lakukan tapi Tuhan berikan kita kuasa, otoritas untuk kita pakai. Waktu kita berdoa, kita bekerja bersama dengan Tuhan untuk perkara-perkara besar terjadi di dunia ini. Saudara, Alkitab bilang ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercaya oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Ada perumpamaan talenta. Orang yang mengerjakan talentanya, Tuhan percayakan dia kota loh saudara. Bukan diberkati talenta lagi, dikasih kota oleh Tuhan. Ada banyak hal Tuhan ingin percayakan buat kita. Cuma mungkin kita selama ini gak setia dalam hal-hal yang kecil. Apakah tidak ada kasih karunia? Kasih karunia Tuhan begitu besar. Justru karena kasih karunia Tuhan, because the grace of God, dia mau limpahkan kepercayaannya buat kita. Tapi tadi saudara, dia juga mau kita bukan anak-anak gampang. Dia mau kita setia dalam mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kelihatan. Hal-hal yang gak kelihatan, dia akan percayakan buat kita. Amin saudaraku. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. COVID ini, saya kemarin waktu lockdown, saya agak sedikit khawatir. Sedikit khawatir. Gimana penjualan kopi? Karena bisnis saya di kopi, bos. Nah, apa yang terjadi? Saya mikir-mikir. Aduh, gimana nih Tuhan? Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, gimana nih kopi? Karena lockdown, hanya boleh take away. Orang nggak bisa datang ke kafe dan beli lagi. Waktu dulu sebelum lockdown, penjualannya bagus. Begitu mulai COVID, agak menurun. Nah, begitu ada lockdown seperti sekarang sampai tanggal 20 Juni, saya mulai mikir, oh my God, gimana ini? Saya udah nggak tahu ngomong apa, saya pikir, aduh, mesti nombok lagi nih. Nah, tapi selama ini, satu hal yang saya tanamkan kepada karyawan saya, jangan compromise pada quality. Sesusah-susahnya kita nggak boleh compromise terhadap quality. Kualitas tetap nomor satu. Kualitas nomor satu itu perlu effort. Kita perlu kerja, kita perlu perhatikan detail. Dan setiap quality itu mengakibatkan kepercayaan. Saya dengar ada banyak bisnis yang tutup, ada teman yang punya coffee shop, mereka tutup. Sampai ada yang bertanya, lu masih main kopi? Tutup nggak toh? Pertanyaannya seperti itu. Saya bilang enggak. Lalu saya renung-renungkan, setiap kali saya mau berdoa, seperti doanya biasa aja. Tiap kali saya bangun pagi, sebelum saya ke coffee shop, saya cuma cek mobile phone, ada penjualan. Penjualan gak pernah berhenti, saudara. Lalu Tuhan ingatkan, itu karena apa? Kita setia dalam perkara kecil. Saudara setia dengan kualitas. Setia dengan perkara kecil. Saudara punya customer, setia. Give first, not price first. Give first, bukan profit first. Saudara setia dalam hal kecil. Datang pagi-pagi, open your shop. Kalau saudara dibilang, walaupun di rumah, walaupun work from home, you treat as you go to the office. Mandi, treat, open your email, check it. Jangan, nanti gampang lah main game dulu. Netflix dulu lah. Setia bos. Bosmu mungkin gak lihat, tapi ada mata di surga yang melihat. Karena dia siap mempercayakan hal yang besar buat saudara. Ada mata yang melihat. Dia mau memberkati saudara. Dia sangat mengasihi. Itulah kasih karunia. But we can be trusted. Apa yang terjadi? Ada beberapa pegawai saya, gak banyak, cuma ada 2. Agak malas-malesan. Saya bilang, saya gak mau tahu. Treat
kita lagi rame. Semangat, jangan loyo. Kualitas. Begitu saudara nggak perlu doa yang panjang-panjang. Begitu saudara put on quality, apa yang terjadi saudara? Ini yang saya alami. Dan saya percaya saudara juga akan alami. Order tetap datang. Covid tetap terjadi. Lockdown tetap terjadi. Kita masih bisa delivery. Mesti perlu extra work. Tapi nggak apa-apa. Put on quality. Setia dengan kualitas. Setia dalam perkara kecil. Saya mau tutup dengan satu cerita ini saudara. Saya punya teman. Dia yang jadi kameramen setiap kali saya bicara ini dia selalu hadir. Bisa aja dia malas-malesan saudara. Tapi orang ini dia punya berapa pekerjaan. Dia punya toko, dia punya kerjaan di luar, dia punya kerjaan untuk ambil picture atau foto ini. Tapi begitu dia pulang, dia sempat-sempatin datang ke rumah saya untuk bikin konten ini. Dan after dia ambil rekaman ini, dia mesti edit di rumah. Saudara tahu itu it's hard work. Dia bisa tidur, nanti dia bisa WA saya, bisa kirim ininya, hasil recording ini bisa pagi-pagi hari, bisa tengah malam. Kadang saya masih online ini anak. Itu hard work, itu setia dalam perkara kecil. Saya nggak kaget kalau lagi COVID begini, dia nggak kehabisan pekerjaan, saudara. Kenapa? Orang yang bisa setia dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan dia hal yang besar. Saudara nggak perlu nangis-nangis di hadapan Tuhan. He is God, merciful God. Dia tahu yang Anda butuhkan. Perlu hard work, tapi itulah sukacita tadi, saudara. Saya nggak pernah melihat dia kekurangan. Saya nggak pernah melihat dia ada kerjaan nggak, aduh lagi susah nih, ada lowongan nggak ada. Karena apapun yang terjadi, selama saudara setia, Tuhan lebih setia lagi. Kesetiaan adalah karakter Kristus. Yang dilihat dari orang Kristen adalah kesetiaannya. Ya, saudara ke gereja, tapi begitu lagi banjir, apakah saudara masih? Ya, online, tapi waktu online apakah saudara masih tepuk tangan meloncat-loncat? Saudara masih angkat tangan waktu worship? Jangan dana lagi nyanyi, saudara lagi di selimut. Kuasamu terlebih besar. Cepetin aja deh. Kuasamu persembahan. Apakah saudara memberi yang terbaik? Kalau saudara, kok Tuhan nggak memberkati saya? Kok usaha saya nggak maju? Hey, yang Tuhan udah kasih buat Anda, yang Tuhan sudah kasih buat saudara, saudara pakai, kerjakan. Tuhan kasih saudara 10. Kerjakan 10-nya. Nanti dia akan percayakan yang lebih besar lagi. Saya nggak pernah. Setiap kali orang setia dalam perkara kecil, ini yang terjadi saudara. Tuhan akan percayakan dia hal yang besar. Dan ini yang hal yang besar bukan hal besar saudara. Hal besar adalah hal Tuhan. Waktu Abraham setia, dia bikin kesalahan. Tapi waktu dia bersama Tuhan, Tuhan berikan seluruh bangsa-bangsa, keturunan yang banyak. Bukan untuk kemuliaan Abraham, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hidupnya, Daud melakukan hal-hal yang kecil. Sampai hari matinya, dia melakukan hal-hal yang kecil. Ribuan tahun kemudian, sampai hari ini, kita masih belajar dari Daud. Itulah hal besar. Dari keturunan Daud, hadirlah Yesus Kristus. Itu hal besar. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Mungkin itu menyangkal diri. Mungkin itu bekerja ekstra. Walaupun orang gak melihat kami work from home, kami tetap berikan yang terbaik. Walaupun kami ibadah online, dalam ibadah online pun kita memuji Tuhan. We do our best. Walaupun gak ada yang melihat. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur. Nah saudara, pada kesempatan ini, saya berikan saudara kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Hal yang kecil adalah menerima Yesus. Hal yang besar adalah keselamatan. Tuhan mau memberikan kita keselamatan. Kita hanya perlu percaya.
Kita hanya perlu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akui dia bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah menjadi Tuhan buat hidup kita. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Itulah kepercayaan. Seperti Tuhan mempercayakan Yesus. Saudara menerima Yesus, semua yang menjadi milik Yesus menjadi milik saudara. Kebenarannya, kuasanya, anugerahnya, keselamatannya menjadi milik saudara. Saudara yang ada di rumah, saya ajak kita untuk berdoa menerima Yesus bagi Anda yang belum. Kalau yang sudah juga bisa ikut berdoa. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Masuklah dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau disalib. Aku percaya Engkau telah bangkit untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara.